Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tangku panidhang dukkha nirodha gamini patipadha arya sajjang bawe tabahanti. Sangga yang sangat saya hormati, para sesepuh umat Buddha, para perintis agama Buddha di Indonesia yang petang hari ini bersama-sama kita, Romo Pandit Kaharudin, Romo Ugadiputra, Pak Siwi bersama Ibu, Pak Gunawan, pimpinan yayasan, pengurus wihara, para ibu, bapak dan saudara-saudara, anak-anak semuanya yang berbahagia. Purnama di bulan Asada mempunyai arti yang sangat penting bagi segenap umat Buddha. Pada saat purnama di bulan Juli itulah untuk pertama kali Guru Agung kita membabarkan Dhamma. Kepada 5 teman beliau yang dahulu pernah menemani beliau bertapa, yaitu yang mulia kondanya yang tertua, Badia Wapa, Mahanama dan Asaji. Memang Purnama Waisak sangat penting. Tetapi pada saat Purnama Waisak itu hanya seorang Guru Agung kita yang mengerti Dhamma. 2 bulan setelah Purnama Waisak di bulan Juli, Guru Agung kita baru membabarkan Dhamma untuk pertama kali. Pada saat itulah dunia mengenal Dhamma. Oleh karena itulah Purnama di bulan Juli, Purnama di bulan Asada atau Asalha, sering disebut dengan Hari Dhamma atau Hari Dharma. Tetapi ibu bapak dan saudara, pada saat Purnama Asalha atau Asada itu pula Guru Agung kita menerima murid-murid beliau yang pertama, yang tadi saya sebutkan, yang mulia kondanya Badia Wapa, Mahanama dan Asaji. Mereka itulah biku-biku yang pertama. Bahkan yang mulia kondanya mencapai kesucian Sotapanna setelah mendengarkan khotbah pertama. Oleh karena itu, Purnama di bulan Asalha atau Asada yang bersamaan dengan bulan Juli tidak hanya hari Dhamma atau hari Dharma, tetapi juga hari Sangga. Karena pada saat Purnama di bulan Juli itulah Sangga lahir untuk pertama kalinya di zaman Guru Agung Buddha Gotama.
Sehingga dikatakan di dalam kalimat puja tadi, Asada adalah munculnya Triratna secara lengkap, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, Buddha Ratna, Dharma Ratna, dan Sangha Ratna, permata Buddha, permata Dharma, dan permata Sangha. Aswada tidak hanya memperingati khotbah pertama, tetapi munculnya Triratna secara utuh, sempurna di zaman Guru Agung kita. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya permata Dhamma atau permata Dharma adalah yang paling penting. Mengapa? Karena Siddhartha sebagai manusia yang belum mencapai pencerahan, bodhisattva yang belum mencapai pencerahan, kemudian pada bulan purnama di bulan Waisak, Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha mencapai pencerahan, mencapai Samma Sambodhi, menjadi Buddha. Apa yang menyebabkan Siddhartha mencapai kebudaan, Siddhartha mencapai kesempurnaan? Yang menyebabkan adalah Siddhartha telah melihat Dharma, Siddhartha telah menyadari Dhamma. Dharma atau Dhamma itulah yang mengubah Siddhartha sebagai manusia biasa menjadi seorang Buddha yang mencapai pencerahan sempurna. Kalau Siddhartha tidak menyadari Dharma, Siddhartha tidak melihat Dhamma, Siddhartha tidak mungkin menjadi Buddha. Dharma atau Dhamma itulah yang membuat Siddhartha menjadi Buddha. Karena itu permata Dharma adalah yang terpenting. Permata Dharma adalah yang utama sesungguhnya. Tetapi, saudara, dari mana kita mengenal Dharma? Dari mana kita mendengar Dhamma? Kalau Guru Agung Buddha Gautama tidak mengajarkan Dharma. Memang Dharma adalah permata yang terpenting. Tetapi kita mengenal Dharma dari Guru Agung Buddha Gautama. Kalau Guru Agung Buddha Gautama tidak mengajarkan Dhamma, tidak menjelaskan Dharma, kita tidak akan mengenal Dharma. Oleh karena itulah Guru Agung kita, Buddha, menjadi permata yang pertama. Dharma menjadi permata yang kedua. Dan Sangha menjadi permata yang ketiga. Ibu, bapak, dan saudara, setiap umat Buddha menjadi umat Buddha pada saat seseorang menerima Triratna menjadi pelindungnya. Dia mengucapkan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Baik di Theravada, di Mahayana, di Tantrayana atau Vajrayana, di Zen, pendeknya semua kelompok umat Buddha. Pangkal keyakinannya adalah Triratna. Mereka yang menerima Triratna dengan sadar, dengan mengerti, dan menjadikan tiga permata ini pelindungnya, dia adalah seorang umat Buddha. Tetapi, saudara, apa yang ingin saya uraikan malam hari ini? Tetapi, saudara, banyak di antara umat Buddha yang justru belum mengerti
satu kata, satu kalimat yang amat penting, yang membuat dirinya sesungguhnya menjadi umat Buddha. Apakah kata itu? Kata itu adalah berlindung. Kalau ada famili, ada saudara dari Anda sekalian, ada umat beragama lain bertanya, saya mendengar bahwa umat Buddha itu adalah mereka yang berlindung kepada Triratna. Saudara akan menjawab, benar. Kemudian dia bertanya, apakah artinya berlindung itu? Bagaimana saudara menjawab? Apakah artinya berlindung itu? Sebagai umat Buddha kita berlindung kepada Triratna, benar. Tetapi apakah artinya berlindung itu? Setiap kebaktian baik dalam rumusan Pali, rumusan Sanskerta, atau rumusan bahasa yang lain, semua sekte, semua golongan, di dalam setiap upacara puja bakti kebaktian selalu mengucapkan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Setiap para biku hadir, ibu bapak dan saudara selalu memohon tuntunan, tisarana, 3 perlindungan dan Pancasila. Tidak ada seorang umat Buddha pun yang tidak mengerti bahwa dirinya berlindung kepada Triratna. Tetapi kalau saudara ditanya, apakah arti saudara berlindung? Bagaimana saudara menjawab? Ibu, bapak, dan saudara, saya akan bercerita di daerah. Bagaimana umat Buddha di desa-desa mengartikan berlindung. Seseorang mengatakan, oh, kita berlindung kepada Buddha. Bagaimana caranya? Amat jauh. Sudah lama guru agung kita meninggalkan kita. 2500 tahun lebih. Bagaimana kita berlindung kepada Buddha? Ini komentar umat biasa sekali. Tetapi bagaimana kita berlindung kepada Dharma? Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa Tripitaka itu satu kumpulan buku kitab suci yang sangat banyak. Dalam bahasa Pali ada 45 volume setebal ini. Bagaimana saya bisa membaca sampai lengkap? Saudara kita di desa mengatakan begitu. Dalam bahasa yang kasar, boro-boro membaca lengkap. Melihat saja saya belum pernah. Jadi kalau umat Buddha tidak pernah melihat, belum pernah melihat Tripitaka, tidak aneh, saudara-saudara. Jadi bagaimana berlindung kepada Dharma? Lalu bagaimana berlindung kepada Sangha? Saudara-saudara kami umat di desa mengatakan, oh, kalau Sangha itu para Bante, Bante Joti, Bante Panya. Dan mereka mengatakan, kalau uang habis, kalau belanjanya habis, ya nyuwun kepada Bante. Kalau belanjanya habis, uangnya habis, ya minta kepada Bante. Kan kita berlindung kepada Sangha. Begitulah pengertian berlindung di desa-desa. Memang tidak benar, ibu bapak dan saudara. Tetapi kalau pertanyaan itu datang kepada saudara, lalu menurut saudara, apa artinya berlindung? Ada yang mengatakan, ya,
Kalau kita kehujanan kan kita kemudian berlari-lari mencari tempat perlindungan, berteduh. Bukankah berlindung itu seperti berteduh pada saat kita kehujanan? Ya, itu arti yang sederhana. Tidak tepat, tetapi ada unsur yang sama. Ibu, bapak, dan saudara, kalau selama ini saudara tidak mengerti dengan benar arti berlindung, tentu saudara tidak lengkap menjadi umat Buddha. Kami Bante menjadi umat Buddha sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tetapi begitu Anda mendapatkan pertanyaan, apa artinya Anda berlindung kepada Triratna? Anda sulit menjawab. Kalau saudara-saudara kami Muslim mengenal kalimat syahadat, siapa yang menerima kalimat syahadat, mengucapkan dengan mengerti benar, dia adalah seorang Muslim, penganut Islam. Bagi Katolik disebut kredo, agak panjang, lebih panjang dari kalimat syahadat. Di sarana berlindung kepada Triratna itulah saya tidak menyamakan, tetapi fungsinya sama dengan kalimat syahadat, sama dengan pengertian syahadat bagi Muslim, sama dengan kredo bagi Katolik. Itulah yang membuat saudara menjadi umat Buddha. Triratna itulah pangkal keyakinan kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti arti berlindung kepada Triratna selama ini, tentu sangat tidak lengkap. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan menguraikan singkat arti berlindung. Bukan uraian yang filosofis, yang mungkin sulit untuk dicerna, tetapi dengan perumpamaan yang gampang. Perumpamaan itu membuat konsep menjadi konkret, membuat ajaran menjadi mudah dicerna. Karena dengan perumpamaan ada objek yang gampang ditangkap, tidak konseptual, aktual. Tetapi bukan berarti perumpamaan ini saya, Panyawaro, yang mengarang, bukan. Perumpamaan ini juga dijelaskan di dalam kitab-kitab penjelasan. Hanya saya membuat menjadi mungkin, ya, lebih luas saja. Ibu, bapak, dan saudara, cobalah ibu bapak perhatikan. Arti berlindung kepada Triratna, saudara sebagai umat Buddha, hampir sama atau boleh dikatakan selaras dengan berlindung kepada dokter. Ibu, bapak, dan saudara, kalau anak, ibu, atau bapak, kalau kita sakit, dan kita sekarang sakit penderitaan. Kemudian ibu teringat bahwa ibu bapak mengenal seorang dokter karena anak ibu bapak sakit, panas. Apakah ini demam berdarah ataukah ini tifus? Kemudian buang air, mencret-mencret. 3 kali, 4 kali, 5 kali tidak berhenti. Ibu, bapak mengenal dokter. Oh, saya kenal dengan dokter Hasan. Sudah lama saya kenal dengan dokter Hasan, itu dokter yang cukup dikenal. Ibu, bapak, dan saudara, mengenal dokter adalah penting ketimbang
daripada kita tidak mengenal dokter. Tetapi apakah dengan mengenal dokter penyakit kita sembuh? Belum, jauh saudara. Penyakit tidak akan sembuh hanya dengan mengenal dokter. Meskipun mengenal dokter itu perlu. Ibu, bapak, dan saudara harus membawa anak ibu, bapak, atau saudara yang sakit pergi bertemu dengan dokter. Tidak hanya cukup mengenal, karena mengenal dokter tidak menyembuhkan penyakit. Dokter akan memeriksa dengan teliti, kemudian memberikan diagnosa. Oh, anak ibu ini terkena disentri. Kemudian dokter membuka resep. Ibu, bapak, dan saudara harus membeli obat yang sudah ditulis oleh dokter di resepnya itu. Kemudian ibu, bapak, dan saudara pulang. Apakah sudah selesai? Tidak. Apakah anak yang sakit sembuh? Belum. Mengapa? Kalau di desa mengatakan, sudahlah, pokoknya ditunjukkan dokter lah. Karena biasanya kita ini lain dengan di dunia barat. Kalau sakit sedikit ke dokter. Kalau kita tidak. Obat-obatan yang kita punya itu 1 dus dihabiskan ya. Ada Dikolkin, ada Neosep, ada segala macam. Kalau sudah tidak sembuh, waduh, satu dus hampir habis, panas tidak turun, baru kita ke dokter. Di desa juga, sudahlah pokoknya anak ini ditunjukkan dokter. Kalau nanti sudah dilihat dokter kan penyakitnya itu lari. Apakah demikian, saudara? Tidak. Penyakit tidak akan sembuh. Meskipun sudah bertemu dokter, dokter sudah memberikan diagnosa dan memberikan resep. Obat itu harus diminum. Anda harus pergi ke apotek, membeli obat sesuai dengan resep itu. Dan kemudian anak atau Anda yang sakit harus minum obat dengan tekun. Tidak sabar saya kalau minum ini. Ada yang sehari 1 butir, sehari 3 butir, ada yang sebelum makan sudah makan. Malam ini sajalah 1 bungkus masuk semua. Tidak mungkin, saudara. Penyakit tidak akan sembuh. Kalau Anda membeli resep obat di apotek dan kemudian obat itu Anda konsumsi, Anda minum dengan tekun, meskipun belum sembuh, Anda akan mulai sembuh. Kalau Anda tidak mampu membeli semua obat, tidak masalah, beli separuh dulu. Resep itu harus dibelikan, obat itu harus didapatkan separuh dulu. Seandainya tidak bisa membeli penuh. Dan obat itu harus diminum sesuai dengan takaran. Penyakit itu akan mulai berkurang. Guru agung kita, Buddha Gautama, adalah dokter. Dokter yang sangat ampuh. Dharma itulah obat mujarab. Dan sangga itulah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit penderitaan. Kalau Anda hanya mengenal dokter yang ampuh, dokter yang sangat terkenal, si A atau si B namanya, apakah ibu, bapak, dan saudara akan percaya dengan dokter itu? Tentu tidak.
Apalagi kalau dokter itu tidak pernah memberikan obat. Tetapi Bante, kalau ada seorang dokter yang terkenal, sangat terkenal, dan dia kemudian memberikan obat yang katanya obatnya mujarab sekali. Benar. Sekarang untuk membuat terkenal itu mudah, Ibu Bapak dan Saudara. Lewat iklan, lewat televisi. Kemudian dokter itu memberikan obat yang katanya obat mujarab. Apakah Ibu Bapak dan Saudara sudah memberikan keyakinan kepada dia? Dokter ini terkenal dan memberikan obat yang mujarab. Apakah Ibu Bapak dan Saudara sudah bisa memberikan keyakinan Saudara kepada dia? Belum. Sama sekali belum. Mengapa Bante? Memang dokter itu terkenal. Memang dia memberikan obat yang mujarab. Tetapi siapa yang sudah disembuhkan? Belum ada pasien yang sudah disembuhkan. Katanya si dokter terkenal, katanya sudah memberikan obat mujarab. Tetapi siapa yang pernah disembuhkan? Kalau belum pernah ada pasien yang disembuhkan, apakah Anda akan membawa anak Anda ke dokter itu? Belum ada proof, belum ada bukti bahwa dokter itu menyembuhkan. Itulah Triratna. Buddha sebagai maha dokter, Dharma sebagai obat yang mujarab, dan Sangha adalah orang-orang yang sudah sembuh karena minum obat Dharma. Meskipun mereka belum mencapai kebebasan kesucian, keluarga Sangha itu adalah orang-orang yang sudah setidak-tidaknya mulai sembuh dari penyakit penderitaan, meskipun belum sembuh total. Seperti itulah arti berlindung, Ibu Bapak dan Saudara. Jelas sekali dengan perumpamaan ini. Ini bukan uraian filosofis. Anda harus ke dokter. Anda harus mendapatkan obat. Dan Anda harus minum obat itu dengan tekun. Para biku adalah orang-orang yang meskipun belum sembuh dari penyakit penderitaan, kami berusaha untuk mulai sembuh. Minum obat dengan tekun. Dan kami para biku membantu Anda sekalian untuk sembuh. Kadang-kadang guru agung kita ini memberikan obat, pilnya itu gede segini. Dan saudara menerima, aduh ini bagaimana pil gede begini. Saya tidak maulah, tidak mau minum obat seperti ini. Kan begitu, anak-anak kita kan begitu. Maka para biku ini kemudian memotong-motong pil yang gede itu. Dipotong-potong, nih sudah jadi kecil-kecil ya. Pahit, tidak mau aku, tidak mau, pahit. Kemudian para biku membungkus pil yang pahit itu dengan gula. Ini manis. Itulah kewajiban kami. Dengan kasih sayang, dengan kesabaran, bagaimana umat bisa praktek Dhamma supaya sembuh dari penyakit penderitaan. Kalau sudah dipotong-potong obatnya jadi kecil, sudah diberikan gula supaya manis, anaknya tidak mau minum obat, bagaimana Bante? Oh ya, diambilkan sabet, saudara. Saudara tahu sabet? Ya, kami para biku juga begitu kadang-kadang. Tetapi tentu tidak dengan sabet sungguhan, tidak ya. Kalau kami menengok mereka yang sakit, ada yang terkena jantung,
terkena demam berdarah dan sebagainya. Ini kami memberikan nasihat yang tekun, yang sabar. Apalagi kalau yang terkena jantung, pola makan harus diubah. Dokter mengatakan begitu. Kalau pola makan tidak diubah, sulit banget untuk sembuh. Ya, kami ikut memberikan nasihat. Kalau diberi nasihat kemudian dia masih tidak mau mendengar, ya para biku membawa sabet. Bagaimana Bante sabetnya? Sabetnya ya begini, Anda mau hidup apa mau cepat mati? Nah, itu sabet kita begitu. Kalau Anda mau hidup, menikmati kehidupan, berbuat baik lebih panjang, ikut nasihat dokter. Kalau saudara mau cepat mati, silakan. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan melanjutkan sedikit. Ada saudara kita dari golongan lain mendengar uraian berlindung ini. Kemudian dia bertanya, kalau begitu, perlindungan bagi umat Buddha, Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha itu kan pasif. Kita, Anda umat Buddha yang harus aktif. Aktif ke dokter, aktif membeli obat, dan aktif minum obat. Baru Anda bisa disembuhkan. Pelindung Anda yang melindungi Anda kalau begitu pasif. Orang pandai bisa membantah begitu setelah mendengarkan uraian berlindung dari kita. Memang ibu bapak dan saudara, penjelasannya tidak segampang uraian yang di depan. Tetapi kami harus membekali saudara. Kalau suatu ketika saudara didebat bahwa pelindung kita itu pasif. Ibu, bapak, dan saudara, apakah dokter yang kita datangi itu pasif? Dia hanya duduk diam dan kemudian mendengar? Tidak. Dokter itu memeriksa kita dengan teliti. Bahkan meminta kita untuk ke laborat dan melihat hasil dengan teliti. Bagaimana keadaan kesehatan kita. Kemudian membuka resep, menulis resep dengan jelas. Apakah dokter itu pasif? Tidak. Apakah guru agung kita Buddha Gautama pasif? Setelah mencapai pencerahan sempurna, duduk diam. Kalau di Jawa Tengah kemudian mengatakan cantrik-cantriknya, murid-muridnya datang, beliau tinggal di Padepokan. Tidak. Sehari semalam guru agung kita di dalam kitab suci dikatakan hanya tidur 1 jam. Beliau berkelana berjalan kaki ribuan kilometer di India Tengah, mendatangi semua lapisan orang, dari penyapu jalan, dari kasta-kasta rendah, kaum paria, kaum candala, sampai ke para raja, brahmana, dan malam hari sekitar jam 2, jam 3, jam 4 guru agung kita menerima makhluk-makhluk yang tidak tampak, para dewa, untuk mengajar Dhamma. Manggala Sutta adalah khotbah guru agung kita kepada dewa. Apakah guru agung kita pasif? Tidak. 45 tahun beliau aktif mengajarkan Dhamma, menguraikan Dharma, memberikan obat supaya umat manusia sembuh dari penderitaan. Apakah Sangga pasif? Tidak. Apakah kami para biku pasif? Kalau tahun-tahun ini Waisak, kalau dahulu bersama Pak Oke, Waisak 1 bulan selesai. Sekarang Waisak menjadi 2 bulan. Sekarang masih Asada juga di tempat ini. Padahal Purnama Asada sudah satu bulan yang lalu lewat.
Apakah kami para biku pasif? Tidak. Pelindung kita tidak pasif, tetapi Anda juga tidak boleh pasif. Pelindung kita tidak pasif, pelindung kita aktif, tetapi umat yang berlindung, kita yang berlindung juga harus aktif. Tidak mungkin kita pasif, kemudian bebas dari penderitaan. Di dalam bahasa Jawa ada istilah pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu sudahlah, pokoknya saya berlindung pada Triratna, saya pasrah. Saya menjadi miskin, sengsara, saya sakit, saya menyerahkan diri saya sepenuhnya, pasrah. Supaya Triratna menyelamatkan saya. Tidak benar, saudara, dan tidak mungkin. Tidak benar dan tidak mungkin. Guru agung kita seperti dosen. Seperti dosen yang punya jam terbang yang sudah lama. Guru besar. Dharma seperti ilmu. Dan sangga adalah mereka-mereka yang sudah lulus kuliah dan mampu menggunakan ilmu yang didapat pada waktu dia kuliah. Apakah dosen pasif? Kalau sang dosen pasif, muridnya tidak akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi murid tidak boleh pasif. Sang dosen aktif, muridnya juga aktif. Seorang murid tidak bisa pasrah bongkoan. Pendeknya, saya sudah mendaftar di UGM, saya sudah percaya ini universitas yang tertua, reputasinya baik. Saya percaya, saya menyerahkan diri supaya nanti saya lulus menjadi sarjana yang hebat. Tidak benar dan tidak mungkin. Bukan hanya tidak benar, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa lulus menjadi sarjana yang hebat kalau dia tidak tekun kuliah? Tidak hanya sehari dua hari kuliah, dia harus tekun kuliah 3 tahun, 4 tahun. Lulus ujian, baru dia mendapatkan ilmu dan bisa menggunakan ilmu itu untuk masyarakat. Seperti itulah Triratna. Seperti itulah berlindung kepada Triratna. Tadi saya menyinggung kalau saudara kehujanan, saudara berteduh. Ada unsur yang sama dengan berlindung pada Triratna. Ini cerita yang sederhana. Kalau saudara suatu ketika musim kemarau tetapi hujan lebat, pasrah, saudara ingin mencari tempat berlindung. Apa yang saudara lakukan? Saudara harus mencari di mana saya akan berlindung, jalan atau lari ke sana. Baru saudara mendapatkan tempat berteduh. Saudara harus aktif. Tidak mungkin, oh ini hujan, lindungilah aku, lindungilah aku. Tidak benar dan tidak mungkin. Bukan hanya tidak benar, tidak mungkin. Yang pertama, Anda harus tahu kemana saya harus lari. Di mana ada serambi, di mana ada shelter, peneduh. Tetapi tidak hanya cukup mengerti di mana tempat berteduh, Anda harus menuju ke sana. Kalau Anda tidak bergerak menuju ke sana, Anda akan kehujanan. Bukankah begitu, Ibu Bapak dan Saudara? Itulah kita berlindung kepada Triratna. Kalau Anda tidak ingin pergi, tidak ingin berlari untuk berteduh, Anda harus punya payung. Begitu hujan tiba, payung harus diambil. Dan saudara harus membuka dengan tepat. Kalau payung dibuka tidak tepat, payungnya akan begitu.
apakah itu tidak memerlukan keaktifan? Bukan berarti kalau hujan lebat kemudian kita bawa payung, payung, hujan. Tidak benar dan tidak mungkin. Anda harus mengambil payung Anda, membuka dengan tepat, dan Anda berlindung di bawah payung. Seperti itulah kita berlindung. Ibu, bapak, dan saudara, saya perlu menjelaskan ini karena berlindung kepada Triratna adalah sentral, pokok keyakinan umat Buddha. Syahadatnya umat Buddha adalah berlindung kepada Triratna. Kalau Anda tidak berlindung dengan benar, tidak mengerti cara berlindung dengan benar, penyakit tidak akan sembuh. Hanya mengenal dokter, jauh dari kesembuhan. Hanya mengenal. Saudara belum bertemu dokter, belum minta resep, belum minum obat. Ibu, bapak, dan saudara, sekarang saya akan masuk ke, kalau buku ini chapter yang kedua. Tetapi chapter yang kedua ini agak sulit. Kalau ibu, bapak, dan saudara tidak bisa menangkap, biarkan dulu. Chapter yang pertama itu sangat penting. Oleh karena itulah, saya mohon perhatian. Karena mendengar dharma, mendengar dhamma, tidak hanya sekadar mendengar. Kalau Anda sekadar mendengar, Anda bisa mendengar uraian saya, tapi Anda tidak akan mengerti. Mendengar dharma harus menggunakan penalaran, merenungkan, dan kemudian berusaha untuk mengerti. Tidak sekadar mendengar. Kalau Anda mendengar sekadar mendengar, Anda bisa mendengar, tapi Anda tidak akan mengerti. Mendengar dharma harus menggunakan penalaran, baru Anda bisa mengerti. Ada instrumen, ada alat yang Anda harus punyai kalau mau belajar dharma. Alatnya adalah penalaran. Menggunakan perenungan, direnungkan berkali-kali, dan akal sehat kita harus kita gunakan. Itu instrumen, itu alat yang harus kita punyai awal untuk mengerti dharma. Tidak sekadar mendengar. Baiklah, saya akan mulai chapter yang kedua. Tetapi tidak akan lebih dari 30 menit. Ibu, bapak, dan saudara, penyakit kita adalah penyakit penderitaan. Ketegangan mental, kekecewaan, kegagalan, rasa tidak nyaman. Anda dulu kan menderita, ya dulu waktu masih miskin saya menderita banget. Sekarang kan saudara tidak miskin lagi toh, tetapi gimana masih menderita? Aduh, tambah menderita sekarang. Loh, banyak masalah, banyak ketegangan, banyak urusan yang tidak selesai. Ibu, bapak, dan saudara, pada saat pertama kali membabarkan dharma, Guru Agung kita menguraikan 4 kebenaran Arya. Kebenaran yang pertama menyadarkan kita bahwa Anda sakit penderitaan. Lalu apa sebabnya? Apa sebab penderitaan yang kita alami ini? Silih berganti, tidak ada habis-habisnya. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin memberi catatan sedikit. Guru Agung kita tidak begitu senang, dalam tanda petik, tidak begitu cenderung berbicara metafisika.
Tetapi guru agung kita cenderung berbicara yang real, sekarang. Sehingga semua orang bisa ehipasiko, datang dan membuktikan. Demikian juga pada waktu guru agung kita menjelaskan apa sebab penderitaan. Saudara tidak asing lagi dengan ajaran hukum karma toh? Apa yang kita lakukan dari hidup yang lalu, sebagian akibatnya kita petik sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang akibatnya sebagian kita alami sekarang, sebagian kita alami hidup yang akan datang. Tetapi di 4 kebenaran Arya, 4 kesunyataan mulia, guru agung kita tidak menyinggung tentang hukum karma sedikit pun. Mengapa kita menderita? Mengapa masalah-masalah silih berganti seperti ini, kekecewaan, kegagalan, jatuh bangun? Guru agung kita tidak mengatakan, ya karmamu yang lalu berbuah. Tidak. Akibat karma yang lalu, perbuatan sekarang berakibat kemudian, itu metafisika, saudara. Di dunia sains itu tidak termasuk sains. Karena bagaimana kita bisa melihat karma yang lalu? Buktinya hanya lewat meditasi. Dan di 4 kesunyataan mulia, the Four Noble Truths, guru agung kita tidak menyinggung hukum karma. Lalu apa Bante sebab penderitaan? Kalau bukan akibat dari karma. Justru guru agung kita mengatakan sebab dari penderitaan adalah keinginan yang tidak bisa dibendung. Sangat jelas, real. Anda bisa mencocokkan dalam kehidupan Anda sendiri. Keinginan yang tidak bisa dibendung itulah membuat penyakit penderitaan. Loh, kalau begitu bagaimana Bante kita hidup tidak punya keinginan, tidak boleh punya keinginan? Nanti dulu Mas. Siapa yang melarang kita tidak? Siapa yang melarang kita tidak boleh punya keinginan? Guru agung kita agama Buddha tidak pernah melarang kita, hei jangan punya keinginan. Tetapi keinginan itu harus bijak, selektif, dibatasi. Kalau Anda tidak ingin menderita. Tetapi kalau keinginan itu tidak bijak, termasuk merugikan yang lain, menghancurkan yang lain, tidak terkendali, seperti menggila. Keinginan itu seperti keinginan yang gila. Itulah sebab penderitaan yang Anda buat sendiri. Sangat jelas. Dan itulah yang membuat orang dunia barat tertarik dengan ajaran guru agung kita. Sang Buddha tidak berbicara metafisika. Sang Buddha berbicara sekarang. Lihat sekarang. Bante, kalau kita punya keinginan tercapai kan puas. Benar. Tetapi kalau nanti puas, keinginan yang lain tumbuh lebih besar. Kalau itu puas kan kita bahagia Bante. Iya, tumbuh lagi. Kalau terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bagaimana Ibu Bapak? Yang senang wayang, di dunia wayang itu ada seorang raja yang arif bijaksana, dihormati semua orang. Namanya Krishna. Oh, Pak Oge mesti tahu. Kalau Krishna ini marah, di dalam dunia wayang dikatakan triwikrama. Dalam bahasa Bali triwikromo bahasa Jawa.
Dia berubah menjadi raksasa yang besar sekali, sangat menakutkan, bisa menghancurkan semuanya. Demikian juga nafsu kita. Kalau keinginan kita, cita-cita kita, mau kita, serakah kita tidak tercapai, keserakahan itu bisa triwikrama, berubah bentuk menjadi kebencian, kebengisan, kemarahan, kejengkelan, kebencian. Siapa yang menghalangi harus dihancurkan, disingkirkan. Apalagi dia mampu. Itulah sebab penderitaan. Tetapi saudara, karena Sang Buddha ini dokter yang hebat sekali, kalau diurut kembali, dianalisa lagi, akar dari keserakahan dan kebencian itu adalah keakuan. Aku itu yang melahirkan keserakahan, kebencian. Saya pernah menjelaskan di sini, tapi saya akan mengulang lagi karena perumpamaan ini sangat indah, ya, sangat jelas. Kalau ada rumah yang bertingkat, baru lagi, saudara melihat, bagus rumah ini. Tetapi saudara tidak tahu milik siapa, kenal saja tidak. Suatu ketika rumah itu terbakar, habis rata dengan tanah. Saudara mungkin hanya, eman-eman sayang ya. Tetapi kalau rumah Anda sendiri yang rese-rese, tidak 3 lantai, tidak baru, kecil, terbakar, Anda akan sangat menderita. Kalau teman Anda datang bertanya, Anda menderita? Oh iya, saya sangat menderita, susah sekali. Mengapa Anda menderita? Apa sebabnya Anda menderita sih? Ya, sebabnya rumah terbakar. Benar? Benar penderitaan karena rumah terbakar? Ya benar. Kalau rumah tidak terbakar, saya tidak menderita. Nah, kalau rumah-rumah yang itu yang bagus-bagus terbakar, kok Anda tidak menderita? Nah, itu bukan rumahku kok. Kunya itulah sebab penderitaan. Aku kenal aja tidak, apalagi rumahku. Nah, kalau rumahku yang terbakar, susah aku. Kunya itulah sumber penderitaan. Keakuan itu melahirkan keserakahan, ingin memiliki yang lebih besar. Keserakahan menimbulkan iri hati, kebencian, dendam, dan sebagainya. Nah, sekarang obatnya. Lalu bagaimana dokter kita memberikan obat untuk mengatasi sebab penderitaan, supaya penyakit penderitaan ini berkurang? Yang pertama, obatnya adalah jangan berbuat buruk. Mengapa, Bante? Karena berbuat buruk itu menambah kotoran batin, menambah keserakahan, menambah kebencian, menambah kemarahan, menambah kekejaman, menambah keakuan. Dan perbuatan buruk itu merugikan orang lain. Tidak ada keburukan yang tidak minta korban. Korbannya siapa? Suami, istri, anak, lingkungan, famili, dan sebagainya. Kalau Anda hanya berencana buruk, punya keinginan buruk, yang tegang, yang gelisah hanya Anda sendiri, satu orang. Tetapi kalau niat buruk ini sudah dilakukan menjadi perbuatan buruk ini selalu menyakiti dan meminta korban orang lain. Lingkungan, teman-teman, semuanya akan menjadi korban. Kalau Anda berkata-kata buruk, orang lain akan sakit hati.
Salah satu contoh di Mendut kalau ada upacara besar, ada pabaja samanera, ada tukang masak. Berpuluh-puluh tahun, belasan tahun lah dia masak. Tidak hanya 1-2 hari, 2 minggu. Untuk samanera, latihan samanera, meditasi. Suatu hari ada umat yang datang melihat-lihat. Mungkin dia tidak berpikir apa yang dia ucapkan. Ibu, masakannya kok nggak bergizi begini? Sakit hati tukang masaknya. Saya sudah masak belasan tahun di Wihara Mendut, dikatakan masak tidak bergizi. Ya kalau saudara mau menggantikan saya jadi tukang masak, ya silakan. Apakah saudara pernah berpikir lebih dahulu sebelum berbicara bahwa omongan itu bisa menyakiti orang lain? Ya maafkan ya ibu, ya maafkan. Ya saya akan maafkan, tapi tidak akan saya lupakan. Ibu, bapak dan saudara, ini bukan kalimat yang sinis, ini kesunyataan. Bagaimana Anda bisa melupakan sesuatu? Tidak mungkin, itu ada di ingatan kita. Kalau keluarga, kalau orang lain berbuat buruk pada kita bisa memaafkan dia dengan tulus. Kalau saya tidak memaafkan, saya akan memelihara kebencian. Benar, tetapi bagaimana Anda bisa melupakan? Bagaimana caranya melupakan? Kecuali nanti Anda sudah pikun. Anaknya datang, keluarganya datang, ditanya, siapa ini? Ini cucunya opa. Aku kok punya cucu begini? Sebelum Anda pikun, Anda tidak mungkin bisa melupakan. Anda bisa memaafkan dengan tulus supaya kebencian tidak berkembang, tapi tidak mungkin melupakan. Bagaimana bisa melupakan? Itu hukum alam, bukan hanya joke, bukan. Itu the truth. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, jangan berbicara yang menyakiti orang lain. Dia bisa memaafkan, tapi tidak mungkin melupakan. Karena mekanisme otak kita ini tidak bisa melupakan sesuatu. Ya mungkin kalau sudah meninggal lahir kembali ya baru lupa. Janganlah berbicara dan berbuat yang buruk, karena akan minta korban dan menambah kotoran batin. Yang pertama, sila. Yang kedua, obat. Resep yang harus diwujudkan menjadi obat untuk mengurangi penderitaan. Yang kedua, bermeditasilah. Kalau kami punya program meditasi, umat beragama lain ikut. Yang Islam, yang Katolik ikut banyak sekali. Apakah umat Buddha tidak tertarik dengan meditasi? Umat beragama lain mengerti bahwa agama Buddha ini gudangnya ajaran meditasi. Kami harus belajar meditasi dari agama Buddha. Kalau umat Buddha sendiri tidak pernah meditasi, bagaimana? Pengetahuan itu akan diambil oleh umat beragama lain. Ya, Bante, saya meditasi ini sulit. Meditasi saya masih bolong-bolong. Bante, tidak apalah. Tidak apa meditasi bolong-bolong daripada tidak pernah. Apa sih gunanya Bante meditasi? Kan meditasi itu supaya tenang, supaya tentram. Tidak hanya itu. Kalau Anda meditasi, Anda mendapatkan ketentraman, ketenangan, ya. Tetapi bukan itu tujuan kita. Bukan sekadar mencari ketenangan dan ketentraman. Tetapi meditasi itu memperkuat awareness, kesadaran, memperkuat keawasan, kewaspadaan. Untuk apa? Mengawasi mental kita sendiri. Kalau ada pikiran buruk, keinginan buruk, perasaan tidak senang, perasaan bosan, diawasi. Saya ingin menggunakan kalimat yang gampang, dicegat. Pada saat niat buruk itu masih di dalam pikiran, sebelum terlanjur dilakukan.
Karena kalau niat buruk itu sudah terlanjur dilakukan, membunuh, mencuri, mengganggu suami istri orang lain, kemudian bermabuk-mabukan, korupsi dan lain-lain, berbicara yang tidak baik, sudah terlanjur dilakukan, akibatnya sulit untuk diatasi. Kalau itu masih di dalam pikiran, kita tahu dicegat di sana, berhenti. Alangkah indahnya sebelum dilakukan dipotong pada saat masih di dalam pikiran. Itulah gunanya meditasi. Tidak sekadar mencari ketenangan dan ketentraman. Apalagi kalau keakuan muncul. Keakuan ini halus sekali. Aku paling tua, aku berjasa, aku sudah berkorban, aku sudah berbuat baik, aku sudah begini. Itulah keakuan. Itu harus dicegat dengan kesadaran, dengan keawasan dari meditasi. Kalau itu dibiarkan, keakuan akan melahirkan keserakahan. Keserakahan yang tidak terpenuhi akan berubah menjadi kebencian. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan mengutip yang terakhir. Kalimat yang sangat dalam artinya. Mudah-mudahan ibu bapak bisa mengerti. Atahi atano nati. Diri ini termasuk perasaan dan pikiran. Atahi atano nati bukan milikku. Diriku ini, perasaanku ini, pikiranku ini, mentalku ini bukan milikku. Bagaimana kita bisa memiliki? Kalau kita sudah berangkat tua, rambut sudah menjadi putih, penyakit ini timbul, penyakit itu timbul. Jangan sakit. Tidak bisa. Ingatan-ingatan yang menyakitkan beberapa puluh tahun yang lalu tiba-tiba muncul. Kita sudah tidak mau ingat, tetapi itu muncul. Aku tidak mau ingat, jangan teringat, tidak bisa. Itu muncul saja. Perasaan bukan milikku, pikiran bukan milikku, jasmani ini bukan milik. Nah, kalimat yang kedua ini harus dijelaskan dengan hati-hati. Kalau tidak dijelaskan dengan hati-hati berbahaya. Atahi atano nati. Jasmaniku ini tidak bisa aku miliki. Jadi keakuan itu sebetulnya hanya ingin mengklaim saja, dia tidak bisa memiliki. Atahi atano nati kuto puta kuto dhanang. Nah, jasmani ini, diri ini bukan milikku, apalagi anak-anak dan hartaku. Apalagi jasmani ini saja tidak bisa kita miliki, apalagi anak-anak dan hartaku. Ya, kalau anak masih kecil digendong-gendong, disuapin, diatur-atur. Nanti kalau sudah SMA, sudah berkeluarga, sudah besar, bagaimana orang tua akan mengatur? Tidak mungkin. Kuto puta kuto dhanang. Jasmani ini saja bukan milikku, apalagi anak-anak dan hartaku. Oh, bahaya nanti anak-anak ini mendengar, oh aku sekarang bukan miliknya papa mama lagi. Aku boleh bebas merdeka. Nanti dulu. Orang tua mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya ke arah yang baik, karena anak-anak belum punya pengalaman. Tetapi tidak bisa menguasai sepenuhnya. Apalagi kalau anak-anak sudah berangkat dewasa. Demikian juga materi. Kalau kedudukan kita lepas, kalau materi kita kemudian lepas, Anda harus siap. Anda bukan pemilik yang sesungguhnya.
Yaitu bahasa filsafatnya, bahasa yang gampang, Anda harus mempunyai jarak. Bante, ini usahaku, ini pabrikku, ini rumahku. Ya, tetapi Anda harus punya jarak. Suatu ketika milik Anda itu akan berubah. Ini keluargaku, ini anakku yang paling kucintai, ini pegawaiku yang paling setia. Ya, tetapi punyalah jarak. Bahasa yang keren, Anda harus punya wisdom. Semua berubah. Bahasa sehari-hari ya, Anda harus punya jarak. Tidak begini. Kalau attachment melekat erat, Anda akan menjadi orang yang kecewa. Karena semuanya berubah. Yang dicintai juga akan berubah. Jasmani kita juga akan berubah. Anda mandi sehari 2 kali dirawat. Apalagi ada yang senang mendekor. Jasmaninya berubah. Kalau Anda tidak punya jarak, Anda akan kecewa. Di Jawa ada kalimat yang baik. Saya tidak mengerti apakah di Jakarta mengerti. Di Bali saya menggunakan kalimat ini, mereka tidak mengerti. Saya mencari istilah di Bali yang sesuai. Etok-etok. Oh, mobilmu bagus ya sekarang. Ini sekarang 600 juta loh mobil ini. Ini punyamu sendiri. Ya, etok-etok. Saudara tahu etok-etok artinya? Apa bahasa Indonesia ya? Ini mobilmu. Ya, pura-puranya begitulah gitu. Pura-puranya begitulah. Etok-etok. Oh, kamu sekarang sudah diangkat ya, jadi kepala bagian, jadi GM. Ya, etok-etok. Ya begitulah, ya pura-puranya begitulah. Ya, katanya begitulah, begitu. Oh, rumahmu bagus sekarang ya. Ya, ini rumahmu sendiri. Ya, katanya begitulah. Jangan disepelekan ungkapan ini. Ini bukan ungkapan main-main. Etok-etok, ya katanya begitulah. Itu sangat berguna untuk membuat kita tidak attach, tidak melekat pada apapun. Oh, kamu dapat penghargaan ya. Oh, dapat, wah prestasimu baik sekarang. Wah, kamu diangkat. Untungmu besar ya. Maju ya hidupmu ya. Sekarang hartamu banyak, propertimu bertambah. Ya, etok-etok lah. Ya katanya begitulah. Itu untuk mengurangi attachment, mengurangi keakuan. Itulah obat yang mujarab untuk mengurangi sebab penderitaan. Karena sebab penderitaan itu persis ada di dalam dan dari dalam diri kita. Jangan mencari sebab penderitaan di luar diri kita. Penderitaan itu, sebab itu ada di dalam diri kita. Kalau Anda tidak berusaha untuk belajar, tidak terikat, tidak melekat, Anda tidak akan menderita. Rumah bisa rusak, kendaraan bisa rusak, keluarga kita bisa meninggal. Kita harus siap menerima kenyataan itu. Perubahan adalah perubahan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa stop perubahan. Tidak ada. Biarlah perubahan terjadi. Kalau Anda bisa mengurangi kotoran batin, mengurangi attachment, mengurangi keakuan, Anda tidak akan menderita. Biar perubahan terjadi, Anda tidak perlu menderita. Kalau Bante jatuh, apakah Bante tidak lecet? Ya lecet. Berdarah ya berdarah. Perih, ya perih. Tapi saya tidak menderita. Suffering tidak perlu. Apakah tidak sakit? Ya sakit. Pain, but not suffering. Pain, bahasa Indonesia agak sulit itu, Pak Tatang mungkin bisa mengerti dengan baik. Pain, loro, sakit, perih, yes, but not suffering. Loro, sakit, ya. Linu-linu, ya. Menjadi tua, ya. Loyo, ya. Kalau ini perutnya mules, rasanya tidak enak, ya. Sakit, ya. Benar. Pain, ya. But not suffering. Saya menerima ini sebagai perubahan.
Agama Buddha tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi agama Buddha membebaskan kita dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, akhirnya uraian saya ini juga etok-etok. Pura-pura. Mengapa tidak etok-etok? Mungkin lebih dari 30 menit, hampir 1 jam. Saya memberikan dengan sungguh-sungguh. Saya menguraikan dengan sejelas mungkin. Jelas, terang, iya. Tetapi kalau Anda tidak mau praktek, apa gunanya? Anda tidak mau minum obat mulai nanti malam, mulai besok, mengendalikan diri, bermeditasi, apa gunanya? Uraian saya ini akan etok-etok. Tidak ada gunanya. Panjang, lebar, kemudian mendalam, benar, tetapi akhirnya mari kita praktek. Obat itu harus diminum. Tidak boleh sekaligus, pelan-pelan, telaten. Belum sembuh, benar, tetapi mulai sembuh, mulai sembuh, mulai sembuh. Sembuh dari penyakit ketegangan, sembuh dari penyakit penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, oleh karena itulah di dalam khotbah yang pertama Guru Agung kita mengucapkan Tangko panidhang dukani roda gamini patipada Arya Sajang Bawe Tabang. Oh para biku, jalan untuk membebaskan kita, membebaskan Anda dari penderitaan Bawe Tabang harus dikembangkan, harus dilatih. Tidak hanya dimengerti saja. Obat itu tidak hanya dipunyai, tidak hanya dimengerti. Kita harus minum obat itu dengan telaten, dengan tekun. Penyakit kita akan mulai berkurang. Hidup kita akan mulai tenteram, mulai tenang, mulai bahagia. Selamat merayakan Asada. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi saudara. Terima kasih.